Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV dan saat ini kami akan kembali memantau kondisi di lapangan pasca gempa di kawasan Cianjur, Jawa Barat, di mana Presiden Joko Widodo kembali melakukan tinjauan ke beberapa lokasi terdampak bencana gempa Cianjur. Setelah mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Presiden Joko Widodo akan lanjut mengunjungi dan juga meninjau di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Informasi yang kami dapatkan dari rekan kami yang ada di lokasi di Desa Gasol dikatakan bahwa sejumlah agenda tinjauan akan dilakukan oleh Presiden Jokowi di sana, termasuk dengan melihat seperti apa kondisi dari pengungsi yang ada di desa tersebut. Terkait dengan kebutuhan logistik, dikatakan oleh rekan kami bahwa saat ini dapur umum sudah tersedia, kemudian beberapa kebutuhan warga juga sudah tercukupi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo tadi sudah mengunjungi Desa Cijedil. Ini merupakan salah satu juga lokasi pengungsian. Presiden meninjau seperti apa kondisi yang ada di sana, kemudian melanjutkan tinjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang. Dikatakan tadi masih ada 24 korban yang masih dirawat secara intensif di RSUD tersebut. Kemudian tadi Presiden Joko Widodo juga menekankan untuk mengutamakan proses evakuasi dan juga penyelamatan terhadap para korban, di mana ini adalah hal yang penting sebelum melanjutkan ke upaya selanjutnya, yakni proses rehabilitasi. Kita lihat pemirsa, saat ini Presiden Jokowi sudah tiba di Desa Gasol di Kecamatan Cugenang. Ini juga salah satu lokasi yang terdampak dan turut didampingi oleh beberapa pejabat negara lainnya. Dalam keterangan pers yang tadi juga sudah disampaikan oleh Jokowi, terus menekankan untuk upaya penyelamatan dan evakuasi ini adalah hal yang diutamakan oleh tim SAR untuk mencari korban, karena korban diduga masih berada di beberapa titik. Salah satu yang menjadi tantangan juga adalah yang dikatakan oleh Presiden Jokowi tadi, karena banyaknya titik-titik yang terdampak dan juga medan yang cukup sulit. Ini juga menjadi salah satu tantangan dari proses evakuasi. Tidak hanya proses evakuasi saja, namun juga untuk distribusi logistik ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi para tim untuk mengantarkan ataupun menyalurkan distribusi logistik ke titik-titik yang terdampak. Presiden juga sudah memerintahkan untuk menggunakan jalur udara melalui helikopter, baik dari TNI Polri, untuk mendistribusikan logistik ke daerah yang terdampak. Kita lihat pemirsa, Presiden Joko Widodo turut didampingi oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, dan juga di belakangnya nampak ada Menteri Sosial Tri Risma Harini dan sejumlah pejabat lainnya. SDN Sukamaju 2 yang jadi salah satu posko bantuan pasca gempa di sini. Harusnya sih ada di sini ya. Tadi dia cuma bilang kita di sini doang yang masuk, yang ikut rombongan. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan kunjungan kerja lanjutan dari Presiden Joko Widodo yang meninjau langsung korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Kalau kita kembali melihat kunjungan dari Presiden Joko Widodo tadi diawali di Desa Cijedil. Presiden tiba di sana sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Kemudian Presiden juga langsung mengunjungi salah satu sekolah yang terdampak, yakni TK PGRI di Desa Cijedil. Kerusakan TK tersebut cukup parah, namun dikatakan tidak ada kegiatan belajar mengajar saat kejadian gempa Cianjur terjadi pada hari Senin yang lalu. Kemudian
Presiden melanjutkan kunjungannya ataupun meninjau ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, di mana rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit utama untuk memberikan fasilitas layanan kesehatan kepada para korban. Hal ini dikarenakan rumah sakit ini berdekatan dengan lokasi kejadian pada saat gempa terjadi. Tercatat ada sebanyak 24 korban yang masih dirawat di RSUD Sayang ini, pemirsa. Salah satu korban yang juga baru diselamatkan yakni Aska Maulana berusia 7 tahun yang dirawat juga di RSUD Sayang. Tadi pada saat kunjungannya Presiden Jokowi juga turut didampingi oleh sejumlah menteri dan juga pejabat lainnya. Ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang 1 jam sebelumnya sudah tiba di RSUD Sayang. Kemudian ada juga Kasat Dudung Abdurrahman, ada Menko PMK Muhadjir Effendi, ada juga kami pantau Menteri PUPR, ada Pak Basuki, dan juga Ibu Risma Triharini, Menteri Sosial yang juga turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan turun langsung untuk penanganan pasca gempa di Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo saat ini mengunjungi di Desa Gasol di Kecamatan Cugenang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat untuk kembali meninjau seperti apa penanganan dari para korban yang ada di sana. Pemirsa, kalau kita melihat kembali ada 6 instruksi Presiden Joko Widodo terkait dengan penanganan korban dan juga evakuasi pada masa darurat bencana di Cianjur, Jawa Barat. Yang pertama adalah Presiden meminta untuk mendahulukan evakuasi korban yang tertimbun. Kemudian Presiden Jokowi juga akan menjanjikan bantuan perbaikan rumah kepada korban gempa. Selanjutnya ada menyarankan rumah pakai standar anti gempa. Ini juga menjadi salah satu hal yang difokuskan untuk membangun rumah tahan gempa. Kemudian yang keempat adalah meminta buka daerah terisolasi. Artinya daerah-daerah yang terisolasi ini untuk segera ditangani lebih cepat dan meminta perbaikan infrastruktur untuk dilakukan secepatnya. Dan terakhir, Presiden memerintahkan tenda darurat untuk ditambah karena laporan korban yang membludak pada saat gempa terjadi. Dan pemirsa, gempa Cianjur, Jawa Barat ini mencatatkan dari data sebanyak 271 orang meninggal dunia dan 39 saat ini masih hilang dan dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Kalau kita lihat tadi dari pernyataan Presiden Joko Widodo, untuk tantangan pada proses pencarian korban adalah terkait dengan medan yang cukup sulit dan juga faktor cuaca. Nah, terkait dengan banyaknya titik juga ini Presiden Joko Widodo mengatakan menjadi salah satu tantangan dari tim SAR. Kemudian kontur tanah yang labil dan juga berpotensi longsor ini juga menjadi salah satu tantangan dari tim SAR yang melakukan proses evakuasi dan juga pencarian korban. Tercatat sekali lagi pemirsa ada sebanyak 39 korban yang belum ditemukan dan Presiden sudah memerintahkan untuk tim SAR segera melakukan pencarian dan proses evakuasi sebelum mulai turunnya hujan, karena faktor cuaca ini juga menjadi salah satu tantangan bagi ada tim yang ada di sana. Kita tahu kemarin pemirsa hujan juga sempat mengguyur kawasan di titik terdampak, sehingga ini juga menjadi salah satu penghambat proses evakuasi karena cuaca yang tidak menentu. Pemirsa, kita masih akan kembali memantau seperti apa kunjungan kerja ataupun peninjauan dari Presiden Joko Widodo ke lokasi yang terdampak. Kita lihat ini adalah lokasi ketiga pemirsa dari Presiden Jokowi, yakni di Kecamatan Cugenang di Cianjur, Jawa Barat. Nampak Presiden Jokowi juga turut didampingi oleh Menko PMK Muhadjir Effendi dan beberapa pejabat lainnya untuk meninjau secara langsung seperti apa penanganan korban yang ada di sana. Tadi dari rekan kami ada Rifki Nafis yang ada di lokasi mengatakan juga ada posko psikososial yang juga diberikan dan Presiden saat ini tengah meninjau langsung seperti apa penanganan korban gempa di lokasi tersebut.
Mundur yang rapi. Bang, mundur bang. Pemirsa, sama-sama kita simak pernyataan. Saya datang ke Kecamatan Cugenang ini karena memang ini adalah epicentrumnya. Dan yang paling parah, terutama untuk rumah-rumah yang roboh yang paling banyak ada di sini. Yang meninggal pun yang banyak juga di sini. Tadi saya juga sudah mendatangi rumah sakit. Memang awal ada 741 pasien yang masuk ke rumah sakit, tetapi tadi tinggal 24 karena ada sebagian dirujuk ke Jakarta, ke Bandung, dan yang lain memang sudah diperbolehkan pulang. Yang paling penting setelah nanti evakuasi ini selesai, distribusi bantuan sudah bisa menjangkau ke semua lokasi, baru babak berikutnya adalah rehabilitasi untuk rumah-rumah yang roboh berat, sedang maupun yang ringan. Yang sudah saya sampaikan hari Selasa yang lalu 50 juta untuk yang rusak berat, yang sedang 25 juta, yang ringan 10 juta. Ya, saya rasa itu. Untuk pembangunan rumahnya ini akan dikoordinir langsung sama pemerintah atau uangnya diberikan ke warga, Pak? Bisa beberapa skema. Ada yang nanti dibangun oleh Kementerian PU, ada yang juga dibantu oleh TNI, ada juga yang diserahkan kalau memang itu bisa mempercepat. Kita tidak terpaku pada satu skema. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. So that was our small talk with the President of the Republic of Indonesia. Pemirsa, itulah tadi keterangan pers yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung korban gempa di Desa Gasol di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Jokowi tadi mengatakan bahwa dirinya datang ke Desa Gasol ini karena lokasi ini merupakan epicentrumnya dan di desa tersebut adalah desa yang terdampak cukup parah dan banyak juga korban yang meninggal dunia di Desa Gasol ini. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa lagi-lagi saat ini ada tercatat 24 korban yang masih dirawat. Sebelumnya ada sebanyak 741 pasien yang dirawat akibat gempa Cianjur, namun sebagiannya sudah diperbolehkan untuk pulang, sebagiannya lagi dirujuk ke rumah sakit Jakarta dan juga Bandung. Presiden Jokowi kembali menekankan bahwa saat ini upaya penyelamatan yang tengah fokus dilakukan oleh pemerintah adalah upaya pencarian seluruh korban di semua titik yang menjadi dampak dari gempa Cianjur. Kemudian setelah proses evakuasi dinyatakan selesai, pemerintah akan melanjutkan ke tahap yang kedua, yakni proses rehabilitasi. Di mana rehabilitasi ini pemerintah akan memfokuskan untuk kembali melakukan rehab kepada rumah-rumah warga yang rusak, baik itu rusak ringan, rusak sedang, dan juga rusak berat. Pemerintah juga nantinya akan menyalurkan bantuan. Saya ke Cimacan, ke apa namanya Nagrek. Satunya apa? Tiga Pacar. Bu. Anu Pak BNPB. Ya Pak. Jati Bu. Ya, pemirsa, nampak juga ada Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang juga turun langsung untuk meninjau lokasi di Desa Gasol. Ya, masih sambung sana ya. Ini belum ada informasi baru juga. Evakuasi tadi gimana Pak di Kemudian akan segera kita lakukan tahap rehab. Iya Bu, saya pakai motor. Terima kasih ya. Sama Ibu sehat. Malam-malam. Mohon maaf ya bukan bawa motornya. Tahap pendataan dan verifikasi nanti. Kalau tak ada Bu, anggaran nggak ada Pak. Pak. Kabelnya di sini. Sabar. Iya, Pak. Itu. Cukup dari Pak Presiden tadi udah sangat lengkap. Ya. Kalau nantinya
Data terakhir semua berapa Pak? Pak Kepala BNPB. Data terakhir yang apa kan sudah disampaikan. Untuk hari ini. Tetap masih 271 yang meninggal. Masih Nanti jam 5. 40, jam 5 baru ada kita umumkan. Ya? Oke? Ya? Terkait dengan golden time itu gimana Pak? Ya harapannya sih 3 hari kan sudah bisa ditemukan semua. Kemarin buktinya ada yang ditemukan kan 4 orang. Nah sekarang dilanjutkan lagi. Mudah-mudahan 40 orang tuh dalam seminggu bisa ditemukan. Ya. Masih 39. Saat ini 39 yang tersisa berapa? Berdoa mudah-mudahan bisa diketemukan. 39 di Cugenang, 1 di Warung Kondang. Jadi 40. 2 hari cuaca buruk gimana nih Pak? 2 hari cuaca buruk nih. Makanya itu salah satu hambatannya. Gitu. Makanya berdoalah jangan sampai ada hujan sehingga mudah nanti penggalian. Kerjasama dengan BMKG